Kalian nggak asing dengan video tersebut? Nah, video tersebut adalah salah satu contoh dari akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya Islam. Jadi, apa sih akulturasi budaya itu? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya, perkenalan yuk. Namaku Brilian Nurwahyu Aulia dengan NIM 24041184 dari Prodi Ilmu Komunikasi 2024E. Jadi, apa sih akulturasi budaya? Nah, akulturasi budaya adalah proses di mana dua budaya atau lebih saling bertemu dan saling mempengaruhi sehingga menghasilkan perubahan dan kebiasaan yang baru terkait nilai-nilai serta norma-norma budaya tanpa menghilangkan kebiasaan atau budaya yang lama. Untuk lebih detailnya, yuk kita cari tahu bareng aku. Hai, di sini aku mau menjelaskan tentang masuknya Islam dan akulturasi budaya. Sejarah akulturasi budaya Islam di Indonesia berawal dari proses masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-7 secara bertahap dan damai, hingga mencapai puncaknya pada abad ke-13. Islam tidak datang dengan peperangan ataupun paksaan, melainkan melalui jalur perdagangan, pernikahan antar etnis, dakwah, dan interaksi sosial yang intens antara pedagang muslim, terutama dari Arab dan Persia, terhadap masyarakat lokal. Karena masuk secara damai, Islam dapat diterima dengan terbuka oleh semua lapisan masyarakat lokal yang saat itu masih menganut adat animisme dan kepercayaan Hindu-Buddha. Kemudian datanglah Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam terutama di wilayah Jawa. Mereka tidak serta-merta menghapuskan budaya lokal tersebut, tetapi memodifikasi budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam sehingga memunculkan budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara terbuka. Nah, salah satu bentuk akulturasi budaya lokal yang masih bisa kita lihat sampai detik ini adalah Masjid Cengho di Surabaya. Masjid yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya pada tahun 2002 ini memiliki bangunan atau ciri khas yang sangat kental dengan budaya Tionghoa, di mana atap dari masjid ini melengkung seperti pagoda dengan dominasi warna yang khas seperti warna merah, kuning, hijau yang merupakan warna keberuntungan dan keberkahan menurut kepercayaan Tionghoa. Lalu bentuk pintu dan jendela yang menyerupai gerbang kuil khas Buddha atau Toa. Namun semua fungsi bangunan, arah kiblat, tata cara ibadah tetap mengikuti ajaran Islam sebagaimana mestinya. Bahkan tulisan-tulisan kaligrafi khas Arab dan tulisan-tulisan Tionghoa dapat berpadu dengan indah di masjid ini. Nah, yang kedua adalah budaya sekaten. Budaya sekaten adalah sebuah tradisi dan budaya keagamaan berasal dari Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita sebut sebagai Maulid Nabi Muhammad. Tradisi ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Islam yang telah berlangsung sejak zaman Wali Songo, khususnya pada masa dakwah Sunan Kalijaga. Nah, yang unik dalam perayaan sekaten ini biasanya terdapat tabuhan gamelan sekaten, yaitu 2 set gamelan kuno bernama
Kyai Nogowilogo dan Kyai Guntur Madu yang dibunyikan di halaman Masjid Agung. Musik gamelan ini dulu digunakan untuk menarik perhatian masyarakat agar datang ke masjid. Lalu kemudian mereka akan diberi pemahaman tentang ajaran Islam. Kemudian, puncak acara sekaten ini ditandai oleh grebek maulid, yaitu proses arak-arakan gunung, atau yang biasa kita lihat sebagai tumpukan hasil bumi dan makanan yang ditata secara menggunung dari keraton menuju masjid, lalu dibagikan kepada masyarakat lokal. Gunungan ini melambangkan kemakmuran, rasa syukur, serta menggambarkan nilai berbagi dalam ajaran Islam, atau yang biasa kita sebut dengan sedekah. Nah, yang ketiga adalah akulturasi seni dan sastra. Dalam seni dan sastra, seperti yang kita tahu, pertunjukan wayang yang awalnya menceritakan kisah Mahabharata ataupun Ramayana yang diambil dari kepercayaan Hindu dari India, kini dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga sebagai bentuk dakwah untuk menyisipkan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan dibuatkanlah tokoh seperti Punakawan untuk menjadi simbol sebagai kebijaksanaan rakyat yang mengandung pesan moral spiritual. Lalu, bahasa juga menjadi wadah akulturasi di Nusantara. Banyak kata-kata Arab yang diserap dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ataupun sebaliknya. Penyampaian ajaran Islam yang dilakukan oleh bahasa Arab yang dipahami masyarakat setempat ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang sudah ada tanpa menghilangkan kebudayaan lama tersebut. Nah, yang terakhir adalah upacara keagamaan. Seperti yang kita tahu, upacara seperti selamatan, tahlilan, hingga peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad ataupun Isra Mi'raj sering dikemas dalam bentuk yang syarat akan budaya lokal, seperti pertunjukan seni, kenduri, dan lain-lain. Bisa kita ambil contoh kemarin. Menjelang Idul Fitri, banyak umat-umat muslim yang mendatangi makam untuk sekedar mendoakan kerabat-kerabat mereka yang telah berpulang. Ini adalah salah satu contoh bukti akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang sangat-sangat menghormati leluhur mereka sebelumnya. Meskipun praktik ini tidak dijumpai dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab, Mesir, dan lain-lain, tetapi kegiatan ini bisa diterima dan menjadi bagian dari Islam Nusantara yang khas yang tidak ada di negara lain ataupun negara tersebut. Nah, kesimpulan dari video ini adalah proses akulturasi ini tidak membuat Islam kehilangan esensinya, justru memperkaya ekspresi keberislaman masyarakat Indonesia. Islam di Indonesia tumbuh dengan wajah yang ramah, santun, penuh toleransi, cerminan dari keberhasilan dalam beraktualisasi dengan budaya lokal. Dengan kata lain, sejarah akulturasi budaya Islam di Indonesia adalah kisah tentang bagaimana kekuatan besar budaya lokal dan nilai-nilai Islam bertemu, berdialog, berdiskusi, kemudian menyatu dalam harmoni yang indah. Hasilnya adalah identitas keislaman yang khas yang dikenal dengan istilah Islam Nusantara.